1821. Lu Ye mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia pernah berkelana jauh ke tempat seperti kolam darah untuk mencari Lan Qiue yang hilang, tapi dia belum pernah menemukan hal seperti hari ini. Karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada ruang di bawah kolam darah yang tidak berisi darah. Sejujurnya, dia belum cukup menjelajahi alam pemurnian darah. Setelah kemenangan besar ekspedisi pemurnian darah, dia belum menjelajahi alam pemurnian darah secara mendalam. Saat itu, kekuatannya terbatas dan dia tidak bisa bertindak gegabah. Belakangan, kekuatannya perlahan bertambah, tetapi dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa setiap saat. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menjelajahi alam pemurnian darah? Jika dia punya waktu, dia mungkin bisa mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Jika dia tidak merasakan sesuatu setelah memurnikan darah berharga dari nenek moyang darah, dia tidak akan datang ke sini. Saat dia mendorong kekuatan sihirnya, bola api ditembakkan ke segala arah. Segera, ruangan besar itu diterangi dengan cahaya. Lu Ye melihat sekeliling dan mengarahkan pandangannya ke samping. Tercetak dalam penglihatannya adalah sebuah benda berbentuk oval yang sangat besar. Warnanya coklat keabu-abuan dan tampak seperti batu padat. Namun anehnya, permukaan batu besar tersebut ditutupi pola yang aneh, seperti pembuluh darah yang mengering. Hal yang paling menarik perhatian adalah di tengah batu itu ada retakan besar. Di dalam celah itu, ada sesuatu yang samar-samar terlihat. Hal inilah yang menjadi sumber reaksi Lu Ye. Lu Ye hampir tidak perlu menyelidikinya. Saat ini, dia akhirnya tahu apa sumbernya. Darah yang berharga. Darah berharga sang nenek moyang darah. Di kedalaman puncak pilar giok dari alam pemurnian darah, sebenarnya ada setetes darah berharga dari nenek moyang darah. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah serius. Tangan kanannya perlahan menekan Mountain Pan Saber saat dia diam-diam mendorong kekuatan sihirnya. Setetes darah berharga yang dia temui di dunia batin telah meninggalkan kesan mendalam pada Lu Ye. Benda itu telah mengembangkan kecerdasan spiritual yang bodoh selama bertahun-tahun dan hampir merusak intinya. Zhouran dan anggota ras darah generasi pertama lainnya sama sekali tidak berdaya di hadapannya dan dapat dengan mudah dihancurkan. Jika bukan karena perlindungan Old Fang, Lu Ye akan hancur dalam pertempuran itu. Sekali digigit, dua kali malu. Lu Ye tidak tahu bagaimana situasinya dengan setetes darah berharga ini dan apakah ia telah mengembangkan kesadarannya sendiri. Jika ya, itu akan merepotkan. Namun, setelah dipikir-pikir, hal ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Jika setetes darah berharga ini benar-benar mengembangkan kecerdasan, mustahil ia tidak bereaksi sama sekali. Lu Ye perlahan-lahan menjadi santai. Lu Ye dengan hati-hati merasakan darah harta karun itu dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Baru kemudian dia bergerak maju, dengan cepat tiba di depan batu besar berwarna abu-abu. Dilihat dari jauh, batu itu sangat besar, tetapi jika dilihat lebih dekat, batu itu tampak lebih besar lagi. Lu Ye melihatnya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengerti batu apa itu. Tidak diragukan lagi ini adalah jantung leluhur darah. Dia turun dari genangan darah di atas jade pilar pik. Dari segi posisinya, ini memang ruangan tempat jantung berada. Namun, leluhur darah telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa di hati. Itu sebabnya itu terlihat seperti batu. Menatap lubang besar di jantungnya, Lu Ye menjadi semakin penasaran. Eksistensi kuat macam apa yang benar-benar bisa menebas leluhur darah. Lubang ini tidak diragukan lagi adalah sebuah luka. Darah berharga itu tersembunyi jauh di dalam lukanya. Lu Ye menatap setetes darah yang berharga. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Setetes darah berharga ini memberinya perasaan tidak normal. Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya sangat tipis. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini adalah darah yang berharga. Kenapa seperti ini? Melihat lebih hati-hati, Lu Ye perlahan-lahan menyadari sesuatu. Dia segera mengaktifkan spirit rune wawasan untuk mempertegas matanya. Pada saat berikutnya, dia melihat aura yang hampir tidak terlihat oleh kasat mata keluar dari darah berharga. Perlahan-lahan melayang dan bergabung dengan genangan darah di atas. Jadi seperti ini, Lu Ye mengerti apa yang salah dengan darah berharga itu dan bagaimana darah suci alam pemurnian darah muncul. Berdasarkan pengamatannya saat ini, darah suci tidak diragukan lagi merupakan produk dari darah berharga yang diencerkan. Setetes darah berharga ini telah ada di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan sifat sucinya terus menghilang. Setelah menyatu dengan kumpulan darah di atas, tetesan darah suci lahir. Inilah mengapa Lu Ye merasa ada yang salah dengan setetes darah berharga di depannya. Setetes darah berharga ini kosong dan tidak memiliki sifat suci yang seharusnya dimiliki oleh setetes darah berharga lainnya. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada masalah dengan pemotongan ini. Lagi pula, ketika dia memadatkan darah yang berharga, dia terus-menerus mengendalikan vitalitasnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa darah yang berharga adalah inti dari vitalitasnya.
Kalau dipikir-pikir seperti ini, setetes darah leluhur darah pun bisa disebut darah suci. Setelah darah suci terkondensasi, itu akan menjadi darah berharga leluhur darah. Karena darah suci dapat dikondensasi menjadi darah berharga, setelah darah berharga itu hilang, secara alami darah itu akan menjadi darah suci. Sebagai perbandingan, Luye tidak diragukan lagi lebih rendah dari leluhur darah dalam hal kekuatan hidup. Ini karena darahnya yang berharga hanya setara dengan setetes darah biasa leluhur darah. Jadi, jika Luye menemukan tempat ini beberapa ratus atau 1000 tahun kemudian, mungkin setetes darah berharga ini pun tidak akan tersisa. Memahami hal ini, Luye mengulurkan tangannya untuk mengambil setetes darah suci itu. Meskipun hanya memiliki penampilan yang dangkal, dibandingkan dengan darah suci biasa, peningkatan sifat suci dari benda ini tidak dapat diabaikan, jadi Luye secara alami tidak berencana untuk melepaskannya. Namun, pada saat ini, di permukaan hati batu yang telah lama mati, garis-garis pola tiba-tiba menyala, berubah menjadi penghalang yang menyelimuti seluruh jantung. Tangan Luye tidak berhasil meraihnya. Di bawah perubahan mendadak, dia secara naluriah mundur. Spirit rune pertahanan dengan cepat terbentuk di depannya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang gunung di pinggangnya. Pada saat yang sama, Luye merasa ruang di sekitarnya bergejolak, dan butuh beberapa saat hingga ruang itu perlahan menjadi tenang. Ruangan itu sunyi, dan wajah Luye berkedip-kedip di bawah cahaya bola api yang tergantung di udara. Dia menatap penghalang itu beberapa saat sebelum perlahan-lahan melepaskan pedangnya. Penghalang itu perlahan menghilang, dan semuanya kembali normal. Luye melangkah maju dan dengan hati-hati mencoba mengambil setetes darah yang berharga, tetapi pada akhirnya, dia menyentuh penghalang itu lagi. Ketika penghalang itu muncul, hal yang sama terjadi lagi. Ruang di sekelilingnya bergetar dan kemudian perlahan menjadi tenang. Luye sangat terkejut, karena seseorang telah meninggalkan segel di sini. Dia tidak tahu siapa yang meninggalkannya, tapi kemungkinan besar adalah kultivator yang telah membunuh leluhur darah. Metode pihak lain terlalu mengejutkan. Siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu, tapi kekuatan penyegelan masih ada. Dari kelihatannya, meskipun pihak lain sangat kuat, tidak banyak yang bisa mereka lakukan terhadap darah berharga leluhur darah, jadi mereka meninggalkannya di sini dan membiarkannya perlahan menghilang dengan sendirinya. Pola seperti pembuluh darah di jantung yang dia lihat sebelumnya sebenarnya adalah bagian dari segel. Segel semacam ini sebenarnya tidak terlalu berarti bagi Luye, karena dia hanya perlu merangsang kekuatan pohon bakatnya untuk secara perlahan melahap dan menyempurnakan kekuatan segel tersebut, lalu menghancurkannya. Setelah merenung sejenak, Luye tidak langsung melakukannya. Sebaliknya, dia terbang. Sesaat kemudian, dia kembali ke Jade Pilar Peak. Melihat sekeliling, dia menemukan sekelilingnya berantakan. Jelas sekali, ini disebabkan oleh 2 kali dia menyentuh penghalang itu. Turbulensi tidak hanya terjadi di ruangan tempat dia berada, tetapi juga di puncak pilar giok. Menyebarkan Divine Sense-nya yang kuat, Luye dengan cepat menemukan bahwa turbulensi telah menyebar ke seluruh alam pemurnian darah. Beberapa bangunan telah runtuh, dan di desa-desa, banyak manusia yang panik, kemungkinan besar mengira itu adalah gempa bumi. Migrasi manusia di alam pemurnian darah akan segera dimulai. Awalnya, Luye tidak menganggap masalah ini mendesak, tetapi sekarang ini telah menjadi hal pertama yang harus dilakukan karena dia harus mengambil setetes darah berharga di hati leluhur darah dan memurnikannya. Proses ini pasti akan menyebabkan seluruh alam pemurnian darah berada dalam kekacauan, dan kemungkinan besar akan menimbulkan korban jiwa. Bagaimanapun, sebagian besar manusia di alam pemurnian darah belum pernah berkultivasi. Sedangkan meninggalkan setetes darah berharga saja, itu tidak mungkin. Meskipun sekarang hanya dalam penampilan, Luye benar-benar khawatir bahwa hal itu akan tiba-tiba mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Ini terkait dengan leluhur darah, jadi dia tidak bisa gegabah. Oleh karena itu, setetes darah berharga ini harus dimurnikan sesegera mungkin, bukan untuk meningkatkan kesadaran ilahi miliknya, tetapi untuk mencegah masalah di masa depan. Memikirkan hal ini, Luye segera berangkat ke arah 9 benua. Lebih dari 1 jam kemudian, sosok Luye muncul di aula penjaga benua Tian. Setelah beberapa tahun, penjaga di sini telah berubah. Setelah bertukar instruksi dengan Guardian, berita dengan cepat menyebar ke segala arah. 3 hari kemudian, di aula penjaga, banyak kultivator dari 9 benua berkumpul. Beberapa dari mereka adalah kultivator konstelasi, sementara sebagian besar dari mereka adalah kultivator laut ilahi. Namun, terlepas dari apakah mereka adalah kultivator konstelasi atau kultivator laut ilahi, masing-masing mewakili sebuah sekte. Sekte-sekte ini, tanpa kecuali, semuanya memiliki kuil Tao mereka sendiri di alam pemurnian darah. Ada banyak orang di sini, hampir 1000 orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi karena Luye memanggil mereka, tidak ada sekte di 9 benua yang berani mengabaikannya. Di alun-alun di luar aula penjaga, banyak kultivator berbisik satu sama lain,
mencoba mencari tahu alasan pertemuan skala besar ini, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Baru setelah Lu Ye muncul dan mengatakan yang sebenarnya, banyak kultivator yang gempar. Setelah bertahun-tahun, para kultivator 9 benua telah lama terbiasa dengan alam pemurnian darah. Ada sejumlah besar manusia yang tinggal di alam pemurnian darah. Sekte-sekte ini dapat dengan bebas memilih talenta yang cocok dari area di mana kuil Tao mereka berada dan membawa mereka kembali untuk berlatih. Sekarang, mereka tiba-tiba diminta untuk memigrasikan semua manusia di kuil Tao mereka ke 9 benua. Tidak diragukan lagi, ini agak mendadak. Lagi pula, untuk migrasi manusia dalam jumlah besar, hal pertama yang harus dilakukan adalah merencanakan masalah pemukiman kembali, yang bukanlah tugas mudah bagi sekte manapun. Untungnya, Lu Ye, sebagai pemandu 9 benua, telah membawa terlalu banyak manfaat bagi 9 benua selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan cukup prestise. Dengan penjelasan sederhana, banyak sekte menyatakan kerja sama penuh mereka. Terlebih lagi, Xiao Jiu diam-diam membantu dalam masalah ini. Dengan bantuan transmisi pilar Tianji, migrasi skala besar seperti itu tidaklah sulit. Sekte utama dari 9 benua hanya perlu membuat pengaturan. Adapun apakah manusia dari alam pemurnian darah bersedia datang ke 9 benua, tidak perlu bertanya. Di masa lalu, hanya manusia dengan kualifikasi yang cukup baik yang bisa dibawa ke 9 benua. Sekarang, siapapun bisa melakukannya. Di manakah hal sebaik itu dapat ditemukan? 1822. Semua sekte utama dari 9 prefektur dimobilisasi untuk membuat persiapan terlebih dahulu dan memberitahu ras manusia di alam pemurnian darah bahwa migrasi besar-besaran telah dimulai. Tidak ada perlawanan selama seluruh proses dan berlangsung selama 3 bulan sebelum berakhir. Setelah bermigrasi dari alam pemurnian darah ke 9 prefektur, ras manusia yang awalnya tinggal di alam pemurnian darah telah tiba di lingkungan yang lebih menguntungkan. Mungkin mereka akan merasa asing untuk waktu yang singkat, tapi ini bukan masalah besar. Setelah 1 atau 2 generasi, keturunan mereka akan menjadi penduduk asli 9 prefektur dan pasti akan terintegrasi sepenuhnya dengan 9 prefektur. Lu Ye memeriksa seluruh alam pemurnian darah dan memastikan bahwa tidak ada lagi manusia yang tersisa. Baru setelah itu dia kembali ke Jade Pilar Peak dan masuk jauh ke ruang bawah tanah. Dengan penyelidikan sebelumnya, Lu Ye tahu bahwa begitu dia bergerak, dia pasti akan memicu segel tak kasat mata. Sebelumnya, dia khawatir tentang ras manusia di alam pemurnian darah, tapi sekarang dia tidak lagi merasa was-was, dia segera mengerahkan seluruh kemampuannya. Ketika segel dipicu, perasaan turbulensi datang lagi dan segera menyebar ke seluruh alam pemurnian darah. Lu Ye tidak peduli dan langsung mendesak kekuatan pohon bakat. Akar tak terlihat melilit penghalang di depannya dan mulai menyempurnakannya. Menurut tebakannya, segel ini ditinggalkan oleh kultivator maha kuasa yang membunuh leluhur darah untuk menyegel setetes darah leluhur darah. Dari sini, dapat dilihat bahwa bahkan kultivator yang tidak dikenal pun tidak memiliki cara yang baik untuk menangani setetes darah berharga leluhur darah. Mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk menghilangkan kekuatan darah secara perlahan. Tidak butuh waktu terlalu lama bagi Lu Ye untuk memperbaiki penghalang itu. Bagaimanapun, benda ini telah ada selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah lama berkurang. Hanya dalam 10 hari, penghalang itu telah hilang sepenuhnya. Selama seluruh proses, alam pemurnian darah bisa dikatakan terus bergetar. Hampir semua bangunan peninggalan ras manusia telah runtuh. Bisa dibayangkan jika ras manusia di alam pemurnian darah tidak bermigrasi ke 9 prefektur terlebih dahulu, akan ada banyak korban tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Selama proses pemurnian, Lu Ye juga mengamati segelnya. Karena ada jejak spirit rune di atasnya, dia memperoleh cukup banyak. 10 hari kemudian, ketika penghalang itu benar-benar hilang, Lu Ye terlintas dalam hati yang hancur dan mengambil setetes darah leluhur darah. Dia terus mendesak kekuatan pohon bakat dan dengan gila-gilaan menyempurnakannya tanpa mempedulikan konsumsinya. Meskipun dia telah menebak sebelumnya, ketika dia benar-benar mulai memurnikannya, Lu Ye menemukan bahwa setetes darah leluhur darah ini memang sangat tidak lengkap dibandingkan dengan yang telah dia sempurnakan di dunia batin. Sebenarnya, tetes kedua darah leluhur darah ini sangat tidak lengkap. Sebagai perbandingan, tetes darah leluhur darah yang kedua ini bahkan tidak sampai 10% dari tetes darah sebelumnya. Bagaimanapun, darah leluhur darah telah dimurnikan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan darah harta karun secara bertahap menghilang. Lu Ye perlahan-lahan mengembangkan perasaan yang sangat aneh. Pikirannya tersebar, dan persepsinya tentang tubuhnya berangsur-angsur menjadi kabur. Yang menggantikannya adalah perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah dia tiba-tiba mengenakan armor yang berat. Ada perasaan aneh, tapi juga semacam tekanan yang menindas. Dia ingin menoleh dan melihat sekeliling, tapi dia bahkan tidak bisa merasakan kepalanya. Yang bisa dia rasakan sekarang hanyalah tubuh yang sangat berat. Lu Ye kaget dan tiba-tiba membuka matanya. Perasaan aneh itu menghilang tanpa jejak saat ini. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa anggota tubuhnya masih utuh.
Dia menyentuh lehernya dan menemukan kepalanya masih di sana. Tetesan kedua darah leluhur telah sepenuhnya dimurnikan, tetapi Lu Ye masih duduk di lubang di hati leluhur darah, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia samar-samar tahu apa yang terjadi sebelumnya, tapi hal semacam ini sungguh aneh. Bahkan dengan pengalamannya, sulit untuk membayangkannya. Memikirkan kembali apa yang dia rasakan sebelumnya, Lu Ye menutup matanya lagi. Segera, dia merasakan perasaan aneh itu lagi. Sepertinya hal seperti ini tidak terlalu sulit baginya. Ini tidak diragukan lagi terkait dengan darah berharga leluhur darah. Tubuhnya sangat berat, dan dia tidak bisa merasakan anggota badan atau kepalanya. Seolah-olah dia mengenakan armor yang sangat berat, membuatnya sulit bernapas. Namun kenyataannya, anggota tubuhnya masih utuh. Alasan dia merasa seperti ini adalah murni karena pikirannya telah terpancar ke seluruh alam pemurnian darah. Armor berat yang menutupi tubuhnya adalah seluruh alam pemurnian darah itu sendiri, itulah sebabnya Lu Ye merasa seolah-olah anggota badan dan kepalanya telah lenyap. Ini karena tubuh leluhur darah telah terpotong. Alam pemurnian darah saat ini seperti armor yang sangat besar. Lu Ye bahkan merasa dia bisa mengendalikan tubuh leluhur darah dan menggunakannya sebagai armor sejati. Adapun kekuatan macam apa yang bisa dia tunjukkan sambil mengendalikannya, dia tidak tahu. Namun pada akhirnya, ini adalah tubuh leluhur darah, jadi dari segi kualitas, tidak diragukan lagi sangat tinggi. Lu Ye mengerti bahwa ini adalah perubahan yang disebabkan oleh pemurnian darah harta karun. Darah harta karun adalah darah harta karun leluhur darah, dan alam pemurnian darah adalah sisa tubuh leluhur darah. Ada hubungan yang sangat erat antara keduanya. Setelah memurnikan darah harta karun, dia secara alami memiliki tingkat kendali tertentu atas sisa tubuh leluhur darah. Menenggelamkan pikirannya, Lu Ye berusaha mengendalikan alam pemurnian darah. Dalam sekejap, seluruh dunia mulai bergetar. Keributan yang jauh lebih mengerikan daripada saat dia berhasil menembus lapisan pertama segel muncul dari setiap sudut alam pemurnian darah. Puncak roh raksasa runtuh, gunung-gunung runtuh, dan arus deras menyapu ke segala arah. Di laut menara pengawal ilahi yang luas, air berwarna merah tua mendidih, dan meskipun tidak ada angin, tinggi ombaknya mencapai ratusan meter. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Jika manusia di alam pemurnian darah masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup ketika dia berhasil menembus segelnya, maka setelah upaya ini, mustahil bagi makhluk hidup manapun untuk terus hidup di alam pemurnian darah. Jika seseorang berdiri di langit berbintang dan mengamati alam pemurnian darah, mereka akan menemukan bahwa seluruh alam terus bergetar. Setengah hari kemudian, perubahan mengerikan ini perlahan mereda. Di dekat lubang di hatinya, Lu Ye mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa dengan kekuatannya saat ini, mengendalikan alam pemurnian darah agak sulit. Dia tidak bisa menahan armor yang sangat berat ini. Ini benar-benar berbeda dari kendalinya atas dunia inti. Dari segi ukuran, dunia inti tidak kalah dengan dunia pemurnian darah sedikit pun. Faktanya, ukurannya bahkan lebih besar. Namun, karena dia telah menyempurnakan inti asal, sangat mudah baginya untuk mengendalikan dunia inti. Ini karena selama proses pengendalian dunia inti, dia hanya perlu menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Alam pemurnian darah berbeda. Meskipun dia telah memurnikan darah leluhur darah, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Sebenarnya, dia bukanlah penguasa alam pemurnian darah. Dia hanya memiliki kemungkinan untuk mengendalikannya. Lu Ye tidak melanjutkan mencoba. Dia merasa jika dia ingin mengendalikan alam pemurnian darah dengan kekuatannya sendiri, dia setidaknya harus maju ke alam sinar matahari. Terlebih lagi, meski dia bisa mengendalikannya, sepertinya itu tidak banyak berguna. Dia bisa memakai armor Kaisar Naga untuk melawan musuh, tapi dia tidak bisa memakai alam pemurnian darah. Benda ini tidak memiliki kepala, tidak memiliki tangan, dan tidak memiliki kaki, sehingga tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Oleh karena itu, tidak perlu mencoba lagi. Namun, sebelum menyerah, Lu Ye tiba-tiba mendapat ide. Dia tidak bisa mengendalikan alam pemurnian darah sendirian. Bagaimana jika dia menambahkannya dengan klon darahnya? Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menempatkan klon darahnya di berbagai bagian alam pemurnian darah dan menggunakannya bersama-sama. Namun, dia tidak dapat mencobanya untuk saat ini. Sejak dia kembali ke 9 prefektur dengan dunia batin, dia sibuk. Dia hanya mengembunkan 2 tetes darah selama migrasi ras manusia ke alam pemurnian darah. Sekarang karena tidak ada hal penting yang harus dilakukan, dia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk memadatkan darahnya sendiri. Selain itu, dia merasa bahwa setelah memurnikan darah leluhur darah, jumlah darah yang bisa dia simpan meningkat banyak. Untuk saat ini, dia tidak terburu-buru pergi ke Laut Wanxiang. Sekarang situasi di Gunung Fangchun baru saja stabil, Lu Ye berencana untuk tinggal di 9 prefektur untuk sementara waktu dan berangkat ke Laut Wanxiang setelah semuanya stabil. Setelah memikirkannya, Lu Ye terbang keluar dari alam pemurnian darah dan langsung menuju Gunung Fangchun. Su Yuqing belum memenuhi janjinya.
Sekarang dunia batin telah dibersihkan olehnya dan bagian timur telah terintegrasi, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. 9 prefektur telah banyak berubah akhir-akhir ini. Kini, makhluk hidup di 9 prefektur bukan lagi sekadar ras manusia. Seringkali terdapat para kultivator dari ras bunga, ras roh kayu, dan ras spora berjalan di sekitar 9 prefektur. Ras manusia kecil juga secara bertahap berinteraksi dengan para kultivator di 9 prefektur. Bagaimanapun, semua orang akan hidup berdampingan di masa depan. Dengan hubungan Lu Ye, ada kedekatan alami satu sama lain. Para kultivator 9 prefektur mendapat manfaat besar dari ini. Entah itu keahlian alkimia ras bunga atau keahlian jimat ras manusia kecil, keduanya telah menyebabkan popularitas yang luar biasa di 9 prefektur. Meskipun ras manusia dari 9 prefektur tidak mungkin mengungguli ras bunga dalam alkimia karena garis keturunan mereka, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk menyempurnakan jimat yang sebanding dengan yang dibuat oleh ras manusia kecil, peningkatan dari para kultivator sudah jelas. Lu Ye telah membawa kembali banyak sumber daya dari Laut Wanxiang sebelumnya, jadi para kultivator tidak perlu khawatir tentang kultivasi mereka. Setelah 9 prefektur memiliki alam bunga yang dapat diandalkan, fondasi mereka telah meningkat pesat. Semuanya tumbuh subur dan berkembang ke arah yang baik. Pada hari ini, di kamar tidur Su Yuking di puncak roh abadi, Lu Ye sedang mengembunkan darahnya yang berharga ketika suara Su Yuking tiba-tiba terdengar di telinganya. Lu Ye, hamba darahmu sedang mencarimu di luar dunia. Jelas sekali, Su Yuking, yang keberadaannya tidak diketahui, telah merasakannya dan secara khusus mengirimkan transmisi suara untuk memberitahunya. Lu Ye membuka matanya dan berhenti mengembunkan darah berharganya. Sosoknya berkedip dan dia meninggalkan kamar tidur. Jika tidak ada yang penting, saudara perempuan Siang tidak akan mengganggunya begitu saja. Sejak mereka datang ke Gunung Fangchun, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Beberapa saat kemudian, di luar Gunung Fangchun, Lu Ye melihat saudara perempuan Siang menunggu di sana. Tuan, istana penjaga mengirim pesan. Mereka ingin mengundang Anda untuk melihat jalur serangga. Konon ada beberapa perubahan di jalur serangga. 1823. Lu Ye tidak menyangka ini ada hubungannya dengan jalur serangga. Dia terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Xiang Yin menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin tentang detailnya. Berita itu datang dari Jademun, yang menjaga jalur serangga. Berita itu diteruskan ke 9 prefektur. Ketika Lu Ye pergi ke domain Jadekons, dia menyebutkan jalan serangga menuju Chouwu. Hanya domain Jadekons yang memiliki kemampuan mengirim kultivator Jademun untuk menjaga pintu masuk jalur serangga. Lu Ye adalah satu-satunya Jademun di 9 prefektur. Mustahil baginya untuk menjaga jalur serangga. Situasi di dunia King Li Dao serupa. Wu Zuo harus menjaga domainnya. Jalur serangga sangat penting. Oleh karena itu, setelah Lu Ye pergi, Chouwu mengirim seorang kultivator Jademun untuk menjaga pintu masuk jalur serangga sepanjang tahun. Namun, jalur serangga belum berubah hingga beberapa hari yang lalu. Jademun segera menyebarkan berita itu. Itu diteruskan ke 9 prefektur melalui para kultivator yang aktif di galaksi. Penjaga 9 prefektur tidak dapat menemukan Lu Ye, jadi dia hanya bisa meminta Xiang Yin dan Xiang Yu untuk menyampaikan pesan tersebut. Jalur serangga sangat penting bagi seluruh galaksi Jadekons. Meskipun Lu Ye dapat menggunakan tanah leluhur klan jiwa sebagai titik transit untuk melakukan perjalanan antara Laut Wanxiang dan galaksi lokal, ia membutuhkan waktu 2 bulan untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Namun, jika jalur serangga stabil, situasinya akan berbeda. Kemudian, domain Jadekons akan memiliki jalur serangga yang terhubung langsung ke galaksi Wanxiang. Akan sangat nyaman bagi para kultivator untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Ini sangat penting untuk pengembangan domain Jadekons di masa depan. Sekarang, galaksi manapun yang memiliki jalur serangga yang terhubung langsung ke galaksi Wanxiang mendapat manfaat besar dari hal ini. Menghitung waktu, sudah beberapa tahun sejak jalur serangga terbentuk. Dulu ketika dia dikejar oleh Tang Jun, dia secara tidak sengaja menyebabkan keruntuhan kekosongan. Akibatnya, mereka berdua terjebak di dalam jalur serangga yang kacau balau. Jika bukan karena Lu Ye memiliki Void Beast Core, mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri dan pasti mati di dalam. Di jalur serangga yang kacau, dia dan Tang Jun mencapai kesepakatan dan untuk sementara bergabung. Tang Jun mengaktifkan kekuatan inti binatang hampa, yang memungkinkan mereka melarikan diri dan memasuki galaksi Wanxiang. Setelah bertahun-tahun, tidak aneh jika jalur serangga mengalami beberapa perubahan. Namun, tetap seru dan mengasyikkan. Ini karena tidak semua jalur serangga dapat distabilkan. Di luar angkasa, ada terlalu banyak jalur serangga yang berada dalam keadaan kacau. Namun, jika makhluk hidup masuk secara sembarangan, mereka pasti akan mati. Ada juga beberapa jalur serangga yang tiba-tiba menghilang setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Lu Ye tidak pernah berani menaruh harapan besar terhadap stabilitas jalur serangga di galaksi ini. Sekarang setelah ada perubahan,
Apapun perubahannya, itu bukanlah hal yang buruk. Jika ia benar-benar menunjukkan tanda-tanda stabilitas, maka pada waktunya, Keonggyok akan memiliki jalur langsung ke galaksi Wanxiang. Namun, tidak ada yang mengetahui dengan jelas situasi sebenarnya, jadi mereka hanya bisa menyelidikinya secara pribadi. Lu Ye segera berangkat. Xiang Yin dan saudara perempuannya tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mengikuti dari belakang. Jalur serangga tidak terlalu jauh dari benua Wushuang. Lu Ye tiba di jalur serangga hanya dalam beberapa hari. Dilihat dari jauh, jalur serangga besar membentang melintasi langit berbintang seperti mulut binatang yang terbuka. Ada aura kehampaan yang kacau datang darinya. Ada sosok yang berdiri di benua terapung raksasa di dekat jalan setapak. Jalannya tidak hanya satu, tapi banyak. Kebanyakan dari mereka berasal dari 3 alam yang telah mendengar berita dan datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Beberapa dari mereka berasal dari 9 prefektur. Lu Ye terbang ke benua terapung dan berjalan menuju seorang pria paruh baya berjubah hijau. Rekan Daois Su. Pria itu menangkupkan tinjunya. Rekan Daois Lu. Su Yiming dari benua Keonggyok. Lu Ye pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mereka telah bertarung berdampingan melawan suku Field, tapi mereka tidak akrab satu sama lain. Di seluruh benua Keonggyok, dia paling akrab dengan Luan Xiao, diikuti oleh He Baichuan yang pergi ke Laut Wanxiang. Pasalnya, mereka sering berinteraksi satu sama lain. Su Yiming memandang Xiang Yin dan adiknya di belakang Lu Ye. Keingintahuan muncul di matanya. Apakah kedua rekan Daois ini dari suku humanoid? Berita tentang pendaratan Gunung Fangchun di dekat 9 prefektur telah menyebar. Para kultivator dari benua Keonggyok sangat iri. Bagaimanapun, Gunung Fangchun memiliki kultivator sinar matahari. Itu adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai dari seluruh benua Keonggyok. Tentu saja, benua Keonggyok juga merupakan bagian dari galaksi dan memiliki hubungan baik dengan 9 prefektur. Karena Gunung Fangchun adalah pendukung 9 prefektur, maka Gunung Fangchun juga merupakan pendukung benua Keonggyok. Di sisi benua Keonggyok, Realm Lord Chou Wu sudah bersiap untuk membawa orang-orang ke Gunung Fangchun untuk bertemu dengan Sansein Realm dari suku manusia kecil. Dia tidak meminta banyak, hanya untuk mengenal mereka. Dia tidak bisa melakukan perjalanan karena dia tidak tahu hadiah apa yang harus dibawa. Kultivasi Xiang Yin dan saudara perempuannya berada pada tahap akhir alam Jademun. Terlebih lagi, mereka adalah wajah-wajah yang asing. Su Yiming tentu saja salah paham. Namun, saat dia bertanya, dia sedikit bingung. Ini karena ciri fisik Xiang Yin dan saudara perempuannya mirip dengan suku salju yang legendaris. Xiang Yin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kami bukan dari suku humanoid. Kami adalah pelayan ketua tertinggi. Su Yiming tercengang. Jelas sekali, gelar pelayan berdampak besar padanya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia iri. Bagaimana situasi di sini? Lu Ye bertanya. Berdasarkan pengamatannya saat ini, jalan di depannya sepertinya tidak jauh berbeda dari yang dia ingat. Su Yiming kembali sadar dan menjelaskan. Jalan itu menunjukkan tanda-tanda stabil beberapa waktu yang lalu, tapi itu tidak bertahan lama. Itu hanya bertahan selama waktu yang setara dengan sebatang dupa, jadi aku tidak berani menyelidikinya dengan gegabah. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, jalan itu kembali ke keadaan semula. Hanya sekali, Lu Ye bertanya. Hanya sekali, Su Yiming mengangguk. Lu Ye merenung sejenak. Kita lihat saja. Satu perubahan memang tidak bisa mengungkapkan apapun, tapi itu tetap merupakan awal yang baik. Dia memutuskan untuk menunggu di sini sebentar. Bagaimanapun, dia telah memadatkan darahnya yang berharga akhir-akhir ini, jadi tidak masalah di mana dia berada. Jika dia bisa menunggu sampai jalannya berubah lagi, dia mungkin bisa melihat sesuatu. Tentu saja, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dia menetapkan batas waktu 2 bulan. Apakah ada perubahan dalam waktu 2 bulan atau tidak, dia akan pergi. Benua kosong itu sangat besar. Dia menemukan tempat untuk duduk sementara saudara perempuan Xiang Yin berjaga di sampingnya. Selama waktu ini, para kultivator dari 3 alam terus-menerus bergegas untuk menyelidiki dari jauh. Bahkan Wu Zuo pun datang. Saat mengobrol dengannya, Lu Ye memikirkan permintaan Wu Zuo sebelumnya dan berkata, Rekan Daois, ada beberapa hal di Laut Wanxiang yang tidak dapat kita lakukan tanpa Tang Tua. Banyak hubungan di Pulau 3 Alam terbuka olehnya. Jika dia pergi, beberapa hal akan sulit ditangani. Terakhir kali dia bertemu Wu Zuo meminta Lu Ye untuk menyampaikan pesan kepada Tang Tua, menyuruhnya segera kembali ke dunia King Li Dao dan dia akan pergi ke Laut Wanxiang. Namun, Lu Ye sama sekali tidak menyebutkan hal ini kepada Tang Tua. Alasan utamanya adalah dia menjelaskan hal ini kepada Wu Zuo. Kekuatan Old Tang memang tidak terlalu besar. Begitu pertempuran terjadi, dia tidak akan bisa berkontribusi banyak. Namun, untuk pengembangan Pulau 3 Alam, dia bisa bersinar. Pada tahap ini, Pulau 3 Alam benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Wu Zuo melambaikan tangannya.
Selama ada sumber daya yang cukup, tidak masalah di mana saya berkultivasi. Saya belum berterima kasih atas barang yang Anda kirimkan beberapa tahun yang lalu. Terakhir kali Lu Ye membawa kembali sejumlah besar sumber daya dari Laut Wanxiang, dia membaginya menjadi 3 bagian. 3 alam masing-masing mengambil 1 porsi. Ini adalah pertama kalinya Pulau 3 Alam kembali ke galaksi lokal. Baik dunia King Li Dao maupun dunia Keong Giok sama-sama terkejut dan gembira. Tidak ada yang menyangka perkembangan Pulau 3 Alam akan sebaik ini. Batu giok spiritual dari Laut Wanxiang sangat mudah didapat. Dengan sumber daya kultivasi yang melimpah, Wu Zuo secara alami tidak terburu-buru pergi ke Laut Wanxiang. Kamu pantas mendapatkannya. Lu Ye tidak perlu menunggu terlalu lama. Dalam waktu kurang dari sebulan, terjadi perubahan pada Wompat. Sejauh mata memandang, perasaan kacau di pintu masuk jalur cacing jelas jauh lebih lemah. Lu Ye telah melewati berbagai jenis terowongan serangga, jadi dia dapat menilai secara kasar apakah terowongan serangga itu stabil atau tidak hanya dengan melihatnya. Melihat situasi saat ini, perubahan dalam domain Keong Giok tidak diragukan lagi berada dalam arah yang baik. Mungkin akan stabil sepenuhnya dalam beberapa tahun. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Jalur cacing bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh manusia. Mungkin salah satu perubahan akan menyebabkan jalur cacing runtuh dan hilang sepenuhnya. Perubahan pada jalur cacing tidak berlangsung lama. Segera, keadaannya kembali kacau. Lu Ye punya rencana dalam pikirannya. Dia tahu bahwa meskipun jalur cacing benar-benar stabil, jalur itu tidak akan terbentuk dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu. Ini jelas merupakan kabar baik bagi galaksi lokal. Dia memberitahu Su Yiming penilaiannya, dan Su Yiming juga menunjukkan ekspresi bahagia. Aku harus merepotkanmu untuk mengurus semuanya di sini. Jalur cacing tidak dapat distabilkan untuk saat ini. Tentu saja, Lu Ye tidak akan tinggal lama di sini. Sekarang setelah kondensasi darah harta karun hampir selesai, dan segala sesuatu di 9 prefektur dan Gunung Fangchun sudah stabil, dia siap untuk kembali ke Laut Wanxiang. Ini masalah kecil. Su Yiming melambaikan tangannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kakak senior Chou Wu dari dunia kita akan mengunjungi kakak dan kakak senior Gunung Fangchun. Pergi saja. Aku akan kembali dan menyapa mereka. Tidak perlu membawa hadiah apapun. Terima kasih, kakak senior. Setelah beberapa saat, Lu Ye pergi bersama saudara perempuan Siang. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke 9 prefektur. Setelah memeriksa kondisi kehidupan ras manusia dunia peleburan darah di 9 prefektur dan memastikan semuanya normal, Lu Ye bergegas ke Gunung Fangchun. Sebelum dia pergi, dia harus memberitahu Su Yuqing dan memberitahu Gunung Fangchun bahwa dunia Keong Giok sedang bersiap untuk berkunjung. Begitu dia memasuki Gunung Fangchun, suara Chen Xuanhai terdengar di telinganya. Saudara muda Lu, datanglah ke Cloud Sea Peak. Lu Ye berhenti, mengidentifikasi arah, dan terbang menuju Cloud Sea Peak. Segera, Lu Ye masuk ke aula di bawah bimbingan seorang kultivator Cloud Sea Peak. Yang mengejutkannya adalah bukan hanya Chen Xuanhai yang ada di sini, tetapi Su Yuqing dan Wu Qimu juga ada di sini. Ketiga Sansein Realm berkumpul. Lu Ye mengangkat alisnya. Apa yang telah terjadi? Biasanya, meskipun ketiga Sansein di wilayah timur memiliki sesuatu untuk didiskusikan, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui Divine Sense. Sesuatu yang bisa membuat mereka bertiga duduk bersama jelas bukan perkara kecil. Reaksi pertama Lu Ye bukanlah bahwa ada beberapa perubahan di markas besar Gunung Fangchun, bukan. Namun, sebagai Master of the Origin, jika ada perubahan apapun di markas, dia pasti bisa mendeteksinya dengan segera. Faktanya, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. 1824. Di aula utama Cloud Sea Peak, ada 3 Sansein Realm. Hal ini membuat Lu Ye merasa pasti telah terjadi sesuatu di sini. Chen Xuanhai berkata, duduk dan bicara. Lu Ye berjalan langsung ke sisi Su Yuqing dan duduk. Yang terakhir menundukkan kepalanya dan menuangkan secangkir teh untuknya. Lu Ye mengambilnya dan menyesapnya. Adik laki-laki, seberapa efektifkah sifat sucimu saat menghadapi Sansein suku darah? Chen Xuanhai bertanya. Lu Ye sedikit bingung dengan pertanyaan mendadak ini, tapi dia tidak terkejut bahwa Chen Xuanhai mengetahui hal ini. Ini karena dia telah menyebutkan hal ini kepada Su Yuqing ketika mereka mengobrol sebelumnya. Karena Chen Xuanhai mengetahui hal ini, jelas bahwa Su Yuqing telah mengungkapkannya kepadanya. Lu Ye meletakkan cangkir tehnya dan berkata, pasti akan ada penindasan, tapi seberapa efektifnya akan bergantung pada seberapa kuat sifat suci pihak lain. Chen Xuanhai berkata, di dunia batin, Sansein Realm, Blazing Heaven itu ditekan olehmu. Bagaimana jika kita menggunakan dia sebagai patokan? Lu Ye melambaikan tangannya. Menggunakan Blazing Heaven sebagai patokan tidak bisa diandalkan. Orang itu ingin mati saat itu. Bahkan tanpa penindasan sifat suciku, dia tidak akan mampu bertahan. Hanya setelah kematiannya barulah darah berharga dari nenek moyang darah turun. Terlebih lagi,
Aku belum memurnikan darah berharga dari nenek moyang darah saat itu, jadi sifat suciku tidak sekuat sekarang. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tetapi suku darah secara alami menderita karena penindasan garis keturunan. Dalam keadaanku saat ini, aku yakin bahwa aku dapat membunuh surga yang berkobar dalam pertarungan 1 lawan 1. Chen Xuanhai mengangkat alisnya. Kalau begitu Blazing Heaven sedang dalam tahap awal Sansein. Itu benar, Lu Ye mengangguk. Kakak senior, apakah kita akan menyerang suku darah? Chen Xuanhai tiba-tiba memanggilnya ke sini dan bertanya tentang penindasan sifat sucinya, jadi Lu Ye tentu saja punya beberapa tebakan. Su Yuqing berkata, bukannya kita akan menyerang suku darah. Hanya saja suku darah di selatan menyerang kita. Lu Ye mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Su Yuqing menjelaskan secara detail, dan Lu Ye akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa tahun yang lalu, dia menempatkan inti Gunung Fangchun di dekat 9 prefektur. Ketika segel pada inti diangkat, 3 bagian Gunung Fangchun ditarik menuju inti. Bagian timur paling dekat dan sudah menyatu. Bagian selatan dan barat lebih jauh dan membutuhkan waktu yang berbeda. Sekarang, Gunung Fangchun di bagian selatan telah menerobos masuk ke sebuah tempat yang disebut galaksi kepunahan berdarah. Dan galaksi ini adalah salah satu fondasi dari Blood Race, galaksi tempat Bloody Extinction World berada. Meskipun wilayah selatan telah lama melakukan persiapan untuk menyembunyikan jejak Gunung Innerhead sebanyak mungkin, lintasan Gunung Innerhead di kosmos pada akhirnya berbeda dari lintasan asteroid biasa dan benua terapung. Oleh karena itu, para ras darah masih dapat menemukan beberapa petunjuk. Awalnya para ras darah yang menemukan Gunung Fangchun di selatan tidak menyadari bahwa itu adalah Gunung Fangchun. Mereka hanya merasa meteorit mirip gunung ini agak aneh dan ingin menyelidikinya. Dengan penyelidikan ini, dia dengan cepat menemukan masalahnya. Sekarang, semua anggota suku darah di galaksi pertumpahan darah sedang bergerak. Mereka ingin menghentikan Gunung Fangchun di bagian selatan dan menyimpannya di galaksi pertumpahan darah. Ras darah memiliki keinginan naluriah terhadap Gunung Fangchun, dan keinginan ini berasal dari leluhur darah. Bagaimanapun, leluhur darah telah mencoba merambah Gunung Fangchun tetapi pada akhirnya gagal. Di masa lalu, ras darah tidak memiliki cara untuk merebut Gunung Fangchun. Sekarang Gunung Fangchun di bagian selatan telah menerobos ke dalam galaksi ras darah, ini adalah kesempatan yang diberikan dari surga. Bagaimana Blood Race bisa melewatkannya? Gunung Fangchun di bagian selatan tidaklah lemah secara keseluruhan. Mereka memiliki 4 Sansein Realm, 1 lebih banyak dari Gunung Fangchun bagian timur, dan bahkan lebih banyak Jade Moon. Bagaimana Fangchun Mountain bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran ini? Karena tidak punya pilihan, Gunung Fangchun bagian selatan hanya bisa mencari bantuan dari Gunung Fangchun bagian timur dan barat. 3 divisi Mount Innerhead awalnya merupakan satu keluarga. Meski sempat terpisah seiring dengan terbaginya Gunung Innerhead, kini setelah inti mereka kembali, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bersatu kembali. Menghadapi permintaan bantuan dari Gunung Fangchun bagian selatan, Gunung Fangchun bagian timur dan barat tentu saja tidak akan ragu-ragu. Su Yuqing segera memikirkan Lu Ye setelah mengetahui masalah ini. Itulah mengapa Chen Xuanhai memanggilnya untuk menanyakan masalah ini. Setelah mengetahui alasannya, Lu Ye segera berkata, "Kakak senior, saya akan pergi juga." Dia masih memiliki keuntungan besar melawan Blood Race. Bahkan jika dia bertemu dengan Sansein Realm, yang lebih kuat dari Blazing Heaven, dia mungkin tidak akan mampu menimbulkan banyak ancaman di bawah tekanan kesuciannya yang kuat. Chen Xuanhai mengangguk. Bagus kalau adik muda punya niat seperti itu. Bersiaplah, kita akan berangkat setengah hari lagi. Pertarungan di Gunung Fangchun bagian selatan telah dimulai. Jika mereka tidak harus menunggu Lu Ye, mereka pasti sudah pergi untuk memperkuatnya. Lu Ye segera meninggalkan Gunung Innerhead setelah meninggalkan Cloud Sea Peak dan membuat beberapa pengaturan. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa diatur. Dia hanya memanggil saudara perempuan Siang. Kakak beradik Siang adalah kultivator Jade Moon tahap akhir, dan mereka telah memurnikan 1,5 tetes darahnya yang berharga. Dari segi tingkat kesucian saja, mereka jelas lebih kuat dari sebagian besar anggota ras darah. Mereka harus bisa memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Setelah itu, Lu Ye melakukan perjalanan ke Istana Penjaga 9 Prefektur dan memberikan beberapa instruksi kepada penjaga sebelum kembali ke Gunung Innerhead. Para prajurit Gunung Fangchun bagian timur telah berkumpul di puncak berkabut. Chen Xuanhai dan Su Yuqing adalah pemimpinnya, dan ada lebih dari 50 Jade Moon. Bukan karena Gunung Fangchun bagian timur hanya memiliki begitu banyak Jade Moon. Hanya saja berteleportasi ke Gunung Innerhead akan menghabiskan banyak sumber daya, jadi kualitas kultivator yang dikirim untuk memperkuat Gunung Fangchun bagian selatan lebih penting daripada kuantitas. Sedangkan untuk konstelasi bintang, bahkan tidak ada satupun. Lu Ye tidak tahu seperti apa pengaturan Gunung Fangchun bagian barat, tapi dia menduga kurang lebih sama. Wu Qimo bertanggung jawab atas formasi susunan, dan dia juga akan tetap tinggal untuk menjaga Gunung Fangchun bagian timur.
Setelah pertempuran berakhir, dia akan bertanggung jawab untuk membawa semua orang kembali. Sebelumnya, Lu Ye telah menggunakan formasi susunan Gunung Fangchun bagian barat untuk datang langsung ke Gunung Fangchun bagian timur. Namun, dari apa yang dilihatnya, formasi susunan kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada yang terakhir kali. Ada juga lebih banyak kultivator yang bertanggung jawab atas formasi susunan. Semuanya sudah siap. Dengan Su Yuqing memimpin, setengah dari kultivator Gunung Fangchun bagian timur melangkah ke dalam formasi susunan. Atas perintah Wu Qimo, formasi susunan diaktifkan. Lu Ye berdiri di samping Su Yuqing. Dalam sekejap, cahaya melonjak dan memenuhi matanya. Lalu, dunia mulai berputar. Keheningan yang semula tiba-tiba berubah menjadi keributan. Fluktuasi kekuatan sihir yang intens memenuhi langit dan bumi, dan suara pembunuhan memenuhi telinganya. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan segera mengerti bahwa dia telah tiba di Gunung Innerhat Selatan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, yang dia lihat hanyalah warna darah. Lautan darah dengan ukuran berbeda membentang di langit seperti awan darah. Banyak mantra dan jimat berkedip-kedip tanpa henti, dan aura kehidupan memudar dari waktu ke waktu. Situasi di Gunung Fangchun bagian selatan sepertinya tidak terlalu bagus. Lu Ye tidak terkejut dengan hal ini. Gunung Fangchun di bagian selatan memiliki fondasi yang kuat, tetapi ras darah jelas tidak lemah. Selain itu, suku darah memiliki keinginan yang kuat terhadap Gunung Innerhat, jadi mereka secara alami menyerang dengan sekuat tenaga. Jika Gunung Fangchun di bagian selatan bisa mengatasinya, mereka tidak akan meminta bala bantuan dari Gunung Fangchun bagian timur dan barat. Saat Lu Ye masih mengamati pertempuran itu, suara Su Yuqing terdengar. Jangan diam di sini, jangan linglung, temukan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Begitu dia selesai berbicara, banyak jademun yang datang bersamanya berpencar dan memasuki medan perang. Orang yang menjaga formasi susunan di Gunung Fangchun bagian selatan adalah seorang pria tua dengan rambut putih. Su Yuqing menoleh untuk melihatnya. Saudara bela diri senior Yu, aku akan membantumu mempertahankan formasi susunannya. Setengah dari orang-orang di Gunung Fangchun bagian timur masih belum tiba, jadi formasi susunan di sini secara alami tidak boleh rusak. Selain itu, suku darah telah dengan jelas merasakan bahwa formasi susunan di sini dimaksudkan untuk menerima bala bantuan, jadi serangan mereka sangat sengit. Begitu Su Yuqing selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat ungu. Jimat ungu itu berubah menjadi penghalang, menyelimuti area luas di dalamnya. Serangan suku darah mendarat di penghalang, tapi hanya menyebabkan lapisan riak. Meski kualitas jimat ungu lebih rendah dari jimat merah, namun tetap bergantung pada siapa yang mengaktifkannya. Ketika diaktifkan oleh seseorang seperti Su Yuqing, kekuatan jimat ungu tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultivator biasa. Terlebih lagi, jimat ungu ini disempurnakan oleh Su Yuqing sendiri. Setelah mengaktifkannya, kekuatannya sebanding dengan serangan berkekuatan penuh. Dengan bantuan Su Yuqing, situasi kritis di sini segera diatasi. Lu Ye berdiri di samping Su Yuqing dan melihat sekeliling. Menyebarkan Divine Sense-nya, dia dengan cepat memperoleh pemahaman tentang situasi secara keseluruhan. Suku Gunung Fangchun tidak berada di atas angin, namun mereka juga tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Terlebih lagi, suku Gunung Fangchun bagian barat seharusnya sudah tiba. Ini karena ada sebanyak 5 pertempuran Sunshine Realm di seluruh medan perang. Dengan kata lain, ada 10 kultivator Sunshine Realm yang saling bertarung. Hanya ada 4 Sunshine Realm di Gunung Fangchun Selatan. Di antara mereka, kakak senior Yu memimpin formasi susunan di sini untuk menerima bala bantuan, jadi hanya ada 3 kultivator Sunshine Realm yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran. 2 kultivator Sunshine Realm tambahan tidak diragukan lagi berasal dari barat. Hal ini membuat Lu Ye diam-diam terkejut. Meskipun dia menyimpulkan dari informasi yang dia kumpulkan bahwa keseluruhan kekuatan galaksi keputusasaan berdarah sangat kuat, masih sangat tidak terduga jika sebuah galaksi memiliki 5 kultivator Sunshine Realm. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah ini adalah kekuatan penuh dari galaksi keputusasaan berdarah. Saat dia memikirkan hal ini, awan tebal pecah, dan aura kultivator Sunshine Realm lainnya tiba-tiba turun. Su Yuqing, yang berdiri di samping Lu Ye, tidak bisa menahan ekspresi muram. Jika Lu Ye bisa mengamati situasinya, dia secara alami juga bisa melihatnya. Para kultivator Sunshine Realm bertarung berpasangan, masing-masing dengan batasannya sendiri. Selama Chen Xuanhai bisa bergegas, Su Yuqing dan kakak senior Yu akan bisa membebaskan diri. Dengan Chen Xuanhai ditambahkan, para kultivator Sunshine Realm akan memiliki keunggulan absolut. Namun pada saat kritis ini, seorang kultivator Sunshine Realm lainnya datang. Jika kultivator seperti itu tidak dikendalikan, dampaknya di medan perang pasti akan sangat besar. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator Gunung Fangchun yang akan menderita di bawah tangannya. Dia segera bergerak untuk mencegatnya, tetapi yang sangat mengejutkannya, setelah kedatangan kultivator Sunshine Realm ini, seorang Sunshine Realm kedua muncul dari arah lain.
Termasuk 5 orang sebelumnya, ada 7 orang kultivator Sunshine Realm dari pihak galaksi keputusasaan berdarah. Adik perempuan, kakak senior Yu berteriak dengan suara rendah. Dia juga menyadari betapa seriusnya situasi ini. Masing-masing satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis ini adalah dia dan Su Yuking mengambil tindakan dan menahan 2 kultivator Sunshine Realm yang baru tiba. Tapi dengan cara ini, tidak akan ada orang yang menjaga susunannya di sini. Chen Xuanhai dan para kultivator suku Gunung Fangchun lainnya di timur tidak akan bisa datang untuk mendukung mereka. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa terlalu ragu. Su Yuking segera mengangguk dan bergegas menuju kultivator suku Gunung Fangchun pertama yang tiba. Kakak senior Yu bergegas ke arah lain. Tiba-tiba, 2 lagi kultivator Sunshine Realm muncul di seluruh wilayah. Pertempurannya sengit. 1825. Saudara bela diri senior Yu bertanggung jawab atas formasi di selatan, dan Selusin Jade Moon membantunya. Sekarang kakak bela diri senior Yu telah pergi untuk menghadapi musuh, Selusin Jade Moon yang tersisa hampir tidak mampu mempertahankan formasi. Bagaimana mungkin mereka menerima bala bantuan? Oleh karena itu, Jade Moon tidak memaksakan masalah tersebut. Dia langsung bertindak dan memasuki medan perang, bersiap untuk mengusir musuh. Dalam sekejap, hanya Lu Ye dan saudara perempuan Siang yang tersisa. Serangan luar biasa datang dari segala arah. Meskipun suku humanoid untuk sementara waktu menyerah pada formasi, serangan suku darah tidak berhenti. Cahaya berdarah memenuhi udara, menyelimuti Lu Ye dan 2 lainnya. Namun, saat anggota suku darah yang menyerang mengira formasinya telah rusak dan Lu Ye serta 2 lainnya pasti sudah mati, cahaya berdarah yang pekat tiba-tiba menghilang. Pemandangan yang masuk ke mata mereka menyebabkan mereka membelalak tak percaya. Penghalang cahaya setengah lingkaran menyelimuti Lu Ye dan 2 lainnya. Penghalang cahayanya tidak terlihat tebal, tapi menghalangi semua serangan dan tetap tidak terluka. Tak satu pun anggota suku darah melihat bagaimana penghalang cahaya ini muncul. Tampaknya muncul begitu saja. Belum lagi para kultivator klan darah, bahkan Xiang Yin dan Xiang Yu, yang berdiri di samping Lu Ye, tidak menyadarinya. Sebelumnya, ketika mereka hendak menggunakan teknik pertahanan untuk mempertahankan diri, penghalang cahaya ini muncul secara misterius, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Berlindung, Lu Ye memerintahkan dengan tenang. Dia mengabaikan banyak kultivator suku darah yang memelototinya dengan sikap bermusuhan dan melihat ke arah formasi yang sudah berhenti beroperasi. Dengan berpikir, formasi berdengung dan pola berurat berkedip-kedip. Terus terang, formasi suku humanoid meminjam kekuatan formasi untuk sementara membuka jalur serangga untuk berbagai suku. Ini tidak sama dengan jalur bak biasa. Karena dibuka sementara, jalur bak akan hilang begitu formasi berhenti beroperasi. Selain itu, metode biasa tidak dapat membuka jalur bak. Justru karena keunikan Gunung Fangchun cara ini menjadi kenyataan. Sebagian kecil dari kekuatan yang mempertahankan jalur serangga berasal dari para kultivator yang bertanggung jawab atas formasi. Mayoritas berasal dari Gunung Fangchun itu sendiri. Dengan kata lain, para kultivator suku humanoid memiliki kemampuan untuk meminjam kekuatan Gunung Fangchun melalui formasi dan membuka jalur serangga sementara. Ini juga mengapa Gunung Fangchun membutuhkan para kultivator yang bertanggung jawab atas transportasi antar suku. Jade Moon tidak memiliki kemampuan ini. Yang lain tidak bisa, tapi Lu Ye bisa. Ketika dia tiba di selatan, Lu Ye mencoba merasakan kekuatan Gunung Fangchun untuk melihat apakah dia bisa memobilisasinya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia bisa, dan seperti dunia batin di timur, tidak ada perlawanan sama sekali. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, Gunung Fangchun di selatan masih merupakan bagian dari Gunung Fangchun. Lu Ye telah menyempurnakan intisari Gunung Fangchun, yang berarti dia dapat mengerahkan bagian manapun dari kekuatan Gunung Fangchun. Penghalang yang melindungi dirinya dan Xiang Yin adalah manifestasi Gunung Fangchun di selatan. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah kekuatan dunia ini, itulah sebabnya penghalang itu muncul tanpa peringatan apapun. Bagaimana para kultivator suku darah, yang basis kultivasinya hanya setingkat Jade Moon, bisa menembus penghalang seperti itu? Pada saat ini, di bawah kendali Lu Ye, susunan yang berhenti beroperasi mulai bersenandung lagi. Selain itu, dibandingkan saat kakak senior Yu yang memimpinnya, pengoperasiannya bahkan lebih cepat dan tampaknya lebih stabil. Satu demi satu sosok muncul di atas formasi. Pemimpin mereka tidak lain adalah Chen Xuanhai. Lebih dari 20 kultivator Jade Moon berdiri di samping Chen Xuanhai dengan mata jernih. Mereka tidak merasa pusing seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka justru terkejut. Mereka tidak tahu mengapa teleportasi menjadi begitu mudah. Mereka tidak punya waktu untuk menyelidikinya sebelum mereka tertarik dengan pertempuran sengit yang terjadi di sekitar mereka. Chen Xuanhai mengamati sekelilingnya dan secara kasar memahami situasinya. Membunuh, dia berteriak. Dia memimpin dan bergegas menuju medan perang terdekat.
20 atau lebih kultivator Jade Moon juga tersebar ke segala arah, mencari kesempatan untuk menyerang. Lu Ye menoleh untuk melihat di mana Xiang Yin dan saudara perempuannya berada. Ada lautan darah di sana. Tidak mungkin melihat apa yang terjadi di dalam dengan kasat mata. Namun, dengan akal sehatnya, dia dapat dengan jelas melihat kekuatan kehidupan yang layu di dalam lautan darah. Dia juga bisa mendengar teriakan para kultivator suku darah. Mereka jelas tidak mengerti mengapa kedua kultivator suku salju tiba-tiba mengaktifkan aura suci yang bahkan lebih kuat dari aura mereka sendiri. Itu menekan garis keturunan mereka. Setelah memastikan bahwa Xiang Yin dan saudara perempuannya terlibat dalam pertempuran sengit, Lu Ye mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke medan perang tempat Su Yuqing bertarung. Di langit sana, Su Yuqing terlibat dalam pertempuran dengan awan darah tebal. Bertarung melawan suku darah sebenarnya adalah masalah yang sangat merepotkan. Setelah teknik laut darah diaktifkan, itu akan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi para kultivator suku darah. Jika seorang kultivator musuh ingin membunuh seorang kultivator suku darah, metode yang paling efektif adalah dengan menyelam jauh ke dalam lautan darah dan menemukan kultivator suku darah bersembunyi di sana. Namun, melakukan hal itu akan mengakibatkan segala macam ketidaknyamanan. Jika seseorang tidak cukup kuat, sangat mudah bagi mereka untuk gagal total. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak, mereka biasanya akan memilih metode Su Yuqing. Mereka tidak akan menyelam jauh ke dalam lautan darah suku darah. Sebaliknya, mereka hanya akan melibatkan para kultivator suku darah di luar lautan darah. Mereka akan menggunakan metode mereka sendiri untuk mengurangi ukuran lautan darah dan melemahkan para kultivator suku darah. Pilihan strategi Su Yuqing tidak salah. Namun, strategi seperti itu jelas tidak akan efektif di medan perang seperti itu. Jika itu benar-benar pertarungan satu lawan satu, tidak akan ada masalah. Namun, kultivator suku darah Sansein Realm tidak akan melawannya sendirian. Pada saat ini, kultivator suku darah Sansein Realm bukan satu-satunya yang berada di lautan darah. Ada banyak kultivator suku darah lainnya dari semua tingkatan. Para kultivator suku darah ini, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semuanya telah mengaktifkan teknik laut darah dan menggabungkannya dengan lautan darah Sansein Realm untuk memperkuat kekuatannya. Su Yuqing melemparkan jimat satu demi satu ke laut darah. Dari waktu ke waktu, mayat akan berjatuhan dari laut darah. Mereka tidak diragukan lagi adalah para kultivator klan darah yang telah terbunuh oleh kekuatan jimat. Namun, kerusakan pada laut darah tidak cukup untuk merusak fondasinya. Dia jelas juga menyadari hal ini. Dia sedikit mengernyit dan memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan jimat merah yang kuat untuk membuka paksa lautan darah. Hanya dengan begitu dia mempunyai kesempatan untuk membunuh musuh-musuhnya. Saat dia hendak melakukannya, dia tiba-tiba melihat bola cahaya merah darah terbang ke arahnya dari samping. Itu akan menyatu dengan lautan darah yang menentangnya. Dilihat dari fluktuasi cahaya merah darah, tingkat kultivasi kultivator tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di tahap tengah Jade Moon Realm. Su Yuqing hampir secara naluriah menyerang. Dia ingin membunuh kultivator ini di tempat untuk mencegahnya memperkuat kekuatan musuh. Namun, dia segera menyadari siapa kultivator dalam cahaya merah darah itu karena aura yang berasal dari cahaya merah darah sangat familiar baginya. Lautan darah tidak menolak datangnya cahaya merah darah secara tiba-tiba, sehingga cahaya merah darah itu mampu menyatu dengannya tanpa hambatan. Sudut mulut Su Yuqing perlahan melengkung. Dia terus berhadapan dengan lawannya, menunggu pertunjukan dimulai. Di saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan sihirnya. Cahaya jimat ungu berkedip di ujung jarinya. Sesaat kemudian, lautan darah yang selama ini sangat kental tiba-tiba sepertinya mengalami kerusakan yang tidak terduga. Saat itu juga, seluruh lautan darah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Di saat yang sama, serangkaian teriakan peringatan terdengar dari dalam lautan darah. Para kultivator suku darah dengan tingkat kultivasi rendah jatuh dari lautan darah seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka jatuh langsung ke tanah. Lautan darah yang luas terkelupas lapis demi lapis, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kultivator Sansein Realm suku darah juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Namun, dia secara naluriah mengaktifkan kekuatannya untuk mencegah lautan darah runtuh. Namun, tepat pada saat ini, cahaya terang menembus lautan darah dan memasuki bidang penglihatannya. Su Yuqing lah yang secara akurat menemukan posisi persembunyiannya saat lautan darah berguncang dan runtuh. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan kekuatan jimat ungu yang telah dia persiapkan sejak lama dan dengan berani menyerbu masuk. Di lautan darah, tubuh wanita itu dikelilingi oleh cahaya ungu, seolah-olah dia mengenakan armor ungu. Dia menyerang ke depan, memegang tombak ungu yang dikondensasikan dari kekuatan jimat ungu. Dia seperti dewi perang yang menembus ruang dan waktu. Lautan darah yang kental tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tombak itu sudah menembus dada Sansein Realm.
Mereka begitu dekat hingga mata mereka bertemu. Wajah Su Yuqing dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, sementara wajah Sansein Realem ras darah dipenuhi dengan ketakutan. Dia jelas memiliki keuntungan besar, tetapi dalam sekejap mata, hidup dan mati telah diputuskan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa pada saat itu, dia tiba-tiba diselimuti aura dewa yang menakutkan, menyebabkan dia hampir kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia bisa menghindari serangan seperti itu. Namun, penindasan aura ilahilah yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri yang menyebabkan kemalangan ini. Hidupnya belum padam. Dia mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan untuk meraih Su Yuqing. Menghadapi serangan ini, Su Yuqing tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya pedang yang menakjubkan, dan sebuah kepala terbang keluar. Sansein Realem membeku di tempat, tangannya masih dalam posisi mengulurkan tangan. Kenapa kamu tidak menghindar? Lu Ye berdiri di belakang mayat tanpa kepala dengan pedangnya dan menatap Su Yuqing dengan cemberut. Sekalipun mereka berdua sama-sama ahli sinar matahari, mereka tidak bisa meremehkan serangan balik dari ahli sinar matahari. Penampilan Su Yuqing memberinya kesan bahwa dia adalah seorang pemula yang tidak memiliki pengalaman bertempur. Dia berpikir bahwa dia bisa tenang setelah dia berhasil. Bukankah aku memilikimu? Su Yuqing mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Lu Ye menatapnya dan berkata, lain kali kamu harus menghindar. Mengerti, jawab Su Yuqing lembut dengan senyuman di sudut matanya. Dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Lu Ye tidak mengetahui suasana hati wanita yang cantik itu. Dia sudah berbalik untuk membunuh para kultivator klan darah yang telah kehilangan tulang punggung mereka. Su Yuqing mengikuti dari belakang. Dalam sekejap, lautan darah benar-benar runtuh. Semua kultivator klan darah, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, terbunuh di tempat.